Kembali dengan saya Irawan Arten di channel kami. Kali ini kita akan membahas boleh tidak bank memblokir rekening tabungan nasabah karena alasan pembayaran kartu kredit macet. Pasal 12 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia nomor 2/19 PPI tahun 2000 tentang persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank menyebutkan pemblokiran dan atau penyitaan simpanan atas nama seseorang nasabah, penyimpanan yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh polisi, jaksa atau hakim dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memerlukan izin dari pimpinan Bank Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, pemblokiran rekening tabungan di bank boleh dilakukan hanya apabila nasabah telah melakukan tindak pidana dan telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan ketentuan tersebut, kewenangan pemblokiran dan penahanan rekening tabungan nasabah oleh bank tidak boleh dilakukan dengan alasan pembayaran kartu kredit nasabah macet. Memang benar, pemegang kartu kredit wajib melakukan pembayaran atas penggunaan kartu kreditnya sesuai dengan definisi kartu kredit yang dijelaskan dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia nomor 14/2/PPI 2012 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia nomor 11/11/PPI 2009 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, yang menyebutkan kartu kredit adalah APMK, alat pembayaran menggunakan kartu, yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan atau untuk melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati, baik dengan pelunasan secara sekaligus ataupun dengan pembayaran secara angsuran. Penerbit kartu kredit adalah bank. Sangat dimungkinkan pemegang kartu kredit juga merupakan nasabah dari bank yang sama. Untuk penerbitan kartu kredit, konsumen akan diminta untuk mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh penerbit, yang kemudian ditandatangani oleh pemegang kartu. Tindakan bank yang melakukan pemblokiran rekening tabungan nasabahnya akibat pembayaran kartu kredit macet, hal ini selalu didasarkan pada ketentuan dalam syarat dan ketentuan atau perjanjian pemegang kartu yang biasanya sudah disiapkan oleh pihak bank. Dengan menggunakan kartu kredit tersebut, maka pemegang kartu kredit dianggap setuju dan sepakat tunduk terikat pada seluruh syarat dan ketentuan dalam syarat dan ketentuan atau perjanjian pemegang kartu tersebut. Dalam prakteknya, pada beberapa syarat dan ketentuan atau perjanjian pemegang kartu ditemukan ketentuan yang menyatakan bahwa jika pemegang kartu tidak melaksanakan kewajiban pembayarannya, pemegang kartu kredit setuju bahwa bank berhak untuk memblokir rekening, menahan atau mencairkan dana yang ditempatkan dalam rekening koran atau rekening tabungan atau rekening deposito berjangka milik pemegang kartu kredit guna
menyelesaikan kewajiban pemegang kartu kredit. Berdasarkan klausula tersebut, maka bank kemudian melakukan tindakan pemblokiran dana yang ada pada rekening tabungan nasabahnya, yang juga merupakan pemegang kartu kredit yang diterbitkan bank yang sama. Apabila terjadi permasalahan terkait pembayaran kartu kredit, kemungkinan klausula tersebut dibuat untuk mengurangi risiko bank dalam hal pemegang kartu kredit tidak melaksanakan kewajiban untuk melakukan pembayaran penggunaan kartu kreditnya. Klausula di atas dikenal sebagai klausula baku karena ditentukan secara sepihak oleh bank selaku pelaku usaha berdasarkan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian apabila A. Menyatakan pengalian tanggung jawab pelaku usaha, B. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen, C. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan atau jasa yang dibeli oleh konsumen, D. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. E. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen. F. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa. G. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan atau pengupahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. H. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Khusus untuk sektor jasa keuangan, OJK juga mengeluarkan aturan khusus mengenai perjanjian baku sebagaimana diatur dalam peraturan OJK nomor 1 garing peraturan OJK garing 07 garing 2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yang diatur dalam pasal 22 ayat 3. Demikian bunyinya. Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang digunakan oleh pelaku usaha keuangan, pelaku usaha jasa keuangan, dilarang menyatakan pengalian tanggung jawab atau kewajiban pelaku usaha jasa keuangan kepada konsumen. Dilarang menyatakan bahwa pelaku usaha jasa keuangan berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayar oleh konsumen atas produk dan atau jasa layanan yang dibeli. Dilarang menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha jasa keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dilarang mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh konsumen jika pelaku usaha jasa keuangan menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan atau layanan yang dibeli oleh konsumen bukan merupakan tanggung jawab pelaku usaha jasa keuangan. Dilarang memberi hak kepada
pelaku usaha jasa keuangan untuk mengurangi kegunaan produk dan atau jasa layanan atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek perjanjian produk dan layanan. Dilarang menyatakan bahwa konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan, dan atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha jasa keuangan dalam masa konsumen memanfaatkan produk dan atau layanan yang dibelinya. Dilarang menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha jasa keuangan untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan atau layanan yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Jika dikaitkan dengan pengaturan mengenai batasan isi dari klausula baku yang dilarang berdasarkan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun pasal 22 ayat 3 Peraturan OJK nomor 1 tahun 2013, maka klausula yang menyebutkan pemegang kartu kredit setuju bahwa bank berhak untuk memblokir dan menahan dana yang ditempatkan dalam rekening koran atau rekening tabungan atau rekening deposito berjangka milik pemegang kartu kredit guna menyelesaikan kewajiban pembayaran kartu kredit, bukan merupakan klausula baku yang dilarang. Klausula tersebut tidak mengurangi kegunaan produk atau layanan kartu kredit atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek perjanjian produk dan layanan kartu kredit. Dalam hal ini yang dikurangi adalah harta kekayaan konsumen lainnya, yaitu rekening koran, rekening tabungan, rekening deposito berjangka miliknya, yang berbeda dengan objek jual beli yang diatur dalam perjanjian penggunaan kartu kredit. Namun demikian, isi klausula tersebut menunjukkan adanya etikat tidak baik dari pelaku usaha. Hal ini dikarenakan rekening tabungan, rekening deposito pemegang kartu bukan merupakan jaminan atas pembayaran kartu kreditnya dan merupakan sesuatu yang terpisah dari objek perjanjian, yaitu perjanjian penggunaan kartu kredit. Klausula tersebut juga dinilai tidak adil dikarenakan tidak berlaku untuk semua konsumen pengguna kartu kredit, melainkan hanya dapat diterapkan pada konsumen tertentu, yaitu pemegang kartu kredit yang juga merupakan nasabah bank yang sama dengan penerbit kartu kredit. Sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang nomor 8 tahun 99, salah satu kewajiban pelaku usaha adalah beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Etikat baik ini juga seharusnya tercermin dalam perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha sesuai pasal 1338 KUH Perdata, bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan etikat baik. Lebih lanjut, pasal 21 Peraturan OJK nomor 1 tahun 2013 mengatur bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan konsumen. Dengan demikian, bank tidak boleh memblokir atau menahan rekening tabungan terkait permasalahan pembayaran kartu kredit, meskipun tindakan tersebut didasarkan klaim adanya persetujuan pemegang kartu kredit sebagaimana yang terdapat dalam syarat dan ketentuan atau perjanjian pemegang kartu. Berdasarkan aturan-aturan yang telah dijelaskan, klausula baku tersebut menunjukkan adanya etikat tidak baik dari bank karena bertentangan dengan keadilan dan kepatutan, sehingga klausula tersebut boleh digugat untuk dinyatakan batal demi hukum, digugat ke pengadilan. Ingat, kebenaran adalah ibu dari keadilan. Oleh karena itu, jangan membenarkan kebiasaan, tetapi biasakan bertindak benar dan berpikir benar di
luar biasa.